Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Nama saya Hali, dosen di STT Aletheia. Kali ini kita akan mengupas satu tema, asal-usul malaikat dan roh jahat. Hal ini sering membuat sebagian orang Kristen bingung karena ada orang berpikir bahwa kalau orang sudah meninggal dan orang itu baik hidupnya, maka dia bisa menjadi malaikat. Sebaliknya, kalau orang itu selama hidupnya jahat, maka dia bisa saja menjadi roh jahat. Nah, bagaimana tentang asal-usul malaikat dan roh jahat? Dalam Alkitab memang tidak sangat jelas, tetapi terpencar dalam berbagai bagian kitab suci, seperti Efesus, Kolose, Ayub, Jadian, Daniel, lalu Wahyu, khususnya pada pasal 12 dan pasal 20. Jadi dalam penciptaan Allah juga menciptakan makhluk roh yang kita sebut ini sebagai penciptaan dunia rohani. Allah juga menciptakan malaikat. Selain Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah menciptakan malaikat. Dari sekian banyak malaikat yang kita tidak tahu persis jumlahnya, di mana dalam Alkitab kadang disebutkan adanya kelompok malaikat disebut serafim, kelompok malaikat disebut kerubim. Lalu kita juga mengenal beberapa nama dalam Alkitab seperti disebutkan Mikael, Gabriel. Jadi Allah menciptakan malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang mulia, makhluk roh, walaupun manusia jauh lebih mulia di hadapan Allah. Malaikat diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi Allah dan juga bagi manusia, termasuk dalam halnya memuji Allah. Nah, dalam perkembangannya setelah malaikat diciptakan, ada sebagian dari malaikat itu yang digambarkan sebagai sepertiga dari bintang di langit. Mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak setia pada Allah, sehingga kemudian mereka dilemparkan ke bumi. Jadi dari awalnya malaikat, kemudian sebagian memberontak, maka yang memberontak itulah yang kemudian kita sebut sebagai roh-roh jahat. Setan, tuyul, gondrowo, wewe, apapun itu sebutan di dalam berbagai-bagai suku bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari Allah menciptakan malaikat, dalam perkembangannya, malaikat terbagi menjadi dua kelompok. Malaikat yang tetap pada statusnya, malaikat yang setia pada Allah tetap sebagai malaikat. Sementara yang memberontak pada Tuhan, yang dalam kesombongannya, kemudian mereka menjadi roh-roh jahat. Jadi kalau dikatakan apakah malaikat itu ada dengan sendirinya? Tidak juga. Malaikat ada karena Allah menciptakan. Lalu apakah Allah menciptakan roh jahat? Ya, Allah menciptakan malaikat. Lalu malaikat sebagian jatuh ke dalam dosa dan itulah yang menjadi roh-roh jahat. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan Allah secara tidak langsung. Jadi Allah menciptakan malaikat, lalu sebagian malaikat jatuh ke dalam dosa. Biarlah pemahaman ini menjadi jelas tentang asal-usul malaikat dan juga asal-usul roh jahat. Malaikat tidak ada dengan sendirinya. Roh jahat juga tidak ada dengan sendirinya. Tapi mereka ada karena mereka pernah diciptakan Allah. Allah menciptakan malaikat. Sebagian tetap dalam status malaikat. Dan sebagian kemudian menjadi roh jahat karena mereka memberontak terhadap Allah. Demikianlah penjelasan ini. Biarlah ini menjadi pegangan yang berharga bagi kita, supaya kita tidak bingung lagi tentang asal-usul malaikat dan roh jahat.